Muslimin Indonesia beramal dan bertakwa. Majelis Taklim wadah kita, umat Islam berkarya, menimba ilmu bersatu padu, kreatif dan bermutu. Majelis Taklim hidup subur, diridhoi Allah dan Rasul, bahagia bersaudara membangun Indonesia. Badan kompak Majelis Taklim, tempat kumpul bersama Muslimin Indonesia beramal dan bertakwa. Majelis Taklim wadah kita, umat Islam berkarya, menimba ilmu bersatu padu, kreatif dan bermutu. Majelis Taklim hidup subur, diridhoi Allah dan Rasul, bahagia bersaudara membangun Indonesia. Teman-teman pengurus Majelis Taklim yang mungkin belum bergabung dengan BKMT tetapi hadir sebagai peserta webinar pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang selalu bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khair ummah yang mampu untuk melanjutkan perjuangan Islam, mampu untuk selalu mencintai beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, dua hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan webinar kali ini. Yang pertama tentu selaku pengurus wilayah BKMT Jawa Timur, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut berkontribusi dalam pelaksanaan webinar kali ini. Semua pengurus PW, semua pengurus PD se-Jawa Timur, wabil khusus krunya Kang Nur dari BKMT Jombang yang telah memfasilitasi Zoom untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini. Juga tak lupa kita sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Haji Amir Sholihuddin MAG, mantan Kepala Bidang Penai Zawa, yang sekaligus perlu kita ucapkan selamat juga kepada beliau karena Jumat kemarin beliau mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan di tempat yang baru ini nanti beliau juga masih tetap memberikan manfaat dan kontribusi yang luar biasa untuk umat Islam pada umumnya, khususnya untuk BKMT, wabil khusus di Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan posisi yang baru ini membawa keberkahan bagi Pak Amir, sekeluarga, juga bagi masyarakat umat Islam secara umum. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan secara fisik, tetapi berdampak hampir pada seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Aspek psikologis, aspek sosial ekonomi, aspek budaya, bahkan juga aspek keagamaan. Sehingga banyak hal yang perlu kita sesuaikan terkait dengan pandemi COVID-19 ini, termasuk dalam hal kegiatan keagamaan yang tentu
kita harus menyikapinya secara berbeda dengan pada saat kita berada pada keadaan normal. Salah satu contoh, kalau pada saat normal kita sholat jamaah dengan harus meluruskan shaf dan merapatkan shafnya, tetapi saat pandemi ini justru kita harus melakukan physical distancing. Itu hanya salah satu contoh aja. Lain banyak hal yang perlu kita sesuaikan, walaupun saat ini di beberapa daerah kasus COVID-19 sudah mulai melandai dan kita akan mengarah pada satu era yang disebut sebagai new normal. Namun perlu kita pahami bersama bahwa new normal bukan berarti kemudian kita secara otomatis kembali pada kehidupan normal seperti sebelum pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal yang masih tetap harus kita sesuaikan dengan keadaan ini, yang nanti secara detail akan kita mintakan pencerahan kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Amir Sholihuddin MAG, bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan arahan, memberikan regulasi terkait dengan kehidupan keagamaan di era new normal ini. Maka mohon kegiatan ini bisa diikuti dengan seksama. Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan yang luar biasa, baik kepada kita, para pengurus Majelis Taklim, pengurus BKMT di tingkat PW maupun di tingkat PD, juga kepada masyarakat secara umum. Karena mau tidak mau kita akan menjadi tempat curhat atau tempat bertanya masyarakat jamaah Majelis Taklim yang ada di sekitar kita tentang perubahan-perubahan yang terjadi yang harus kita sesuaikan dengan pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Mohon maaf barangkali ada penyiapan-penyiapan yang kurang berkenan, tentu itu tidak lepas dari sifat kemanusiaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang kami hormati, 3 bulan, mulai bulan Maret, April, kemarin terakhir tanggal 29 Mei, gugus COVID telah menyatakan akhir daripada masa pandemi. Di saat itulah terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan ekonomi, kemudian juga utamanya kehidupan keagamaan. Hari ini bersama-sama akan kita dengar bagaimana kita memasuki era new normal, utamanya yang berkaitan dengan kita, bersentuhan dengan umat Islam. Kepada beliau, Bapak Dr. Haji Amir Sholihuddin MAG, mohon berkenan untuk memberikan arahan, pencerahan, sekaligus memberikan motivasi kepada kita semua, umat Islam, para pengurus BKMT, dan teman-teman utamanya dari penyuluh agama Islam untuk bisa bangkit kembali di tatanan kehidupan new normal ini. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nyai Siti Nur Asia Amin Mahfud selaku Ketua BKMT Provinsi Jawa Timur, para Ibu Nyai dan Pak Kiai, pengurus BKMT Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan taufik, hidayah, rahmat, dan barokahnya lah kita semua bisa bersilaturahim melalui meeting Zoom BKMT se-Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami selaku Kabid PNAS Jawa Timur yang hari ini sudah mantan karena kami hari Jumat sudah dilantik menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Marilah kita panjatkan terima kasih doa dari Ibu Nyai Asia tadi. Semoga kami bisa melaksanakan amanah di Kabupaten Sidoarjo dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu BKMT se-Jawa Timur. Bapak Ibu, kemarin kami sudah sampaikan materinya, di mana materi itu adalah SE 15 tahun 2020 yang sudah kami share di grup ya melalui Bu Amir, Bu Marli maupun Bu Amin, di mana pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ibadah di rumah ibadah dan kegiatan majelis taklim itu harus memenuhi mentaati surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 20. Di mana bahwa rumah ibadah atau majelis taklim, tempat yang ditempati itu dijamin harus aman dari pengaruh COVID atau pandemi COVID ini. Nah, siapa yang bisa menentukan aman dan tidak? Tentunya tim gugus tugas dari wilayah, mulai dari Provinsi Jawa Timur, turun kepada kabupaten dan tingkat kecamatan. Itulah yang tahu betul bahwa tempat ibadah atau tempat majelis taklim itu adalah benar-benar bebas dari COVID atau bahasanya zona hijau. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin ada informasi bahwa Jawa Timur sekarang sudah berubah dari merah, dulu merah semuanya, sekarang ada beberapa yang hijau, ada yang oranye, ada yang kuning, dan masih merah sekitar 7 kabupaten kota, sekitar Surabaya Raya itu masih merah, termasuk Jombang yang menjadi operator hari ini. Oleh karena itu, ini yang terpenting bahwa tempat ibadah dan tempat majelis taklim itu harus dijamin hijau. Nah, kalau sudah hijau, maka kita diizinkan oleh pemerintah, oleh tim panitia gugus tugas pandemi COVID ini untuk melakukan kembali pada kegiatan semula. Apa yang disampaikan Bu Amin tadi benar, era new normal itu bukan seperti dulu Bapak Ibu. New normal itu adalah kita kembali seperti dulu kegiatan, tetapi dengan protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan? Kita wajib pakai masker kalau ada kegiatan bersama orang lain. Kemudian kita harus menjaga jarak, tidak bersalaman, tidak berpelukan, apalagi berpelukan, seperti pelukannya jamaah haji. Kemudian yang sakit, ya berarti harus kegiatan itu harus ada pemeriksaan suhu udara, suhu badan yang di atas 37,5, maka tidak boleh ikut di situ. Apalagi 38 atau 39. Nah, ini harus dijamin bahwa pertemuan itu orang-orangnya semuanya sehat. Baru kegiatan. Nah, di materi berikutnya itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah share apa kewajiban rumah ibadah, apa kewajiban takmir masjid, takmir musola, atau kewajiban tempat majelis taklim yang akan kita tempati. Di situ sudah
di-share, kami tidak usah mengulangi karena waktunya juga sudah terbatas. Nanti yang penting ada tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ada kewajiban dari rumah ibadah atau takmir masjid, takmir musola, maka juga ada kewajiban dari jamaah. Yang sulit itu Bapak Ibu adalah kewajiban kesadaran dari para jamaah. Karena masyarakat awam ini kadang-kadang meremehkan Bapak Ibu. Alah, ngono ae kok pakai masker lah ini. Jangan sampai, tetapi kita juga enggak boleh marah. Kita sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai pengurus BKMT harus sabar menghadapi masyarakat yang bervariasi, yang heterogen ini. Kita harus selalu sabar. Kita memberikan contoh, yaitu memakai masker. Kita memberikan contoh, masuk dan keluar tempat ibadah atau majelis taklim selalu cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak. Kemudian mohon maaf, tidak bersalaman, artinya bersentuhan. Sementara ini begitu. Insya Allah maknanya sama. Ya. Kemudian kegiatannya tidak terlalu lama, Bapak Ibu. Jangan seperti dulu kegiatan 2 jam sampai ya setengah jam lah sudah cukup. Sementara ini tidak boleh lama-lama. Khotib juga tidak boleh lama. Jamaah surat pendek juga tidak boleh panjang-panjang. Lah ini. Kemudian materi berikutnya, saya ngambil dari materi pesantren. Di sana ada situasi saat ini, ada saran solusi, revitalisasi fungsi rumah ibadah, harus taat, dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, barangkali ada yang bertanya, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat? Kami mengambil Fatwa MUI nomor 31 tahun 2020, di mana pelaksanaan sholat Jumat itu sebetulnya prinsipnya sama, bahwa tempatnya harus clear, artinya bersih, kemudian zonanya zona hijau, ya, kemudian takmirnya harus sudah melaksanakan kewajiban yang diinstruksikan di SI 15 tadi. Nah, yang ada tambahan lagi, bagaimana kalau gara-gara physical distancing, gara-gara menjaga jarak, kemudian para jamaah itu semuanya kepingin sehingga tidak cukup, maka diperbolehkan. Fatwa ulama itu ada 2 keputusan. Yang pertama adalah pakai Jumatan tetapi pakai shift dengan syarat khotib dan jamaahnya berbeda. Tidak boleh khotibnya dirapel, ya. Kemudian yang kedua, keputusannya diperbolehkan tidak Jumatan tetapi diganti dengan sholat Jumat. Bisa dengan berjamaah, sholat duhur. Diganti dengan sholat duhur, bisa berjamaah, dan sholat duhur sendiri-sendiri sebagai ganti daripada sholat Jumatan. Itu adalah keputusan dari Fatwa MUI nomor 31 tahun 2020. Saya kira itu, Bapak Ibu, yang penting barangkali ada persoalan-persoalan yang ada di daerah itu muncul, monggo kita diskusi. Toh yang jawab kan tidak hanya saya sendiri, Bunyai Amin kan juga ikut jawab, gitu loh. Jadi saya nggak khawatir di sini. Saya kira itu, kalau lama-lama saya tidak bijaksana, oleh karena itu kita buka saja tanya jawab sehingga kabupaten kota BKMT bisa berdialog dengan kami. Sekali lagi kami mohon maaf, jangan khawatir karena Bu Amir itu wakil sekretaris BKMT Provinsi Jawa Timur, maka kami masih keluarga besar BKMT Provinsi Jawa Timur dan kami siap untuk mengantar Bu Amir kemanapun kegiatan. Kami siap untuk mengantar, ya. Ya, itu aja. Walaupun di Kabupaten Sidoarjo, nanti BKMT Sidoarjo mana? Ada ya, sudah ada ya. Kalau tidak ada nanti akan kami bentuk. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tanya jawab, kita masih
memberikan waktu, walaupun kami setelah ini akan meloncat ke OPA, ya, obrolan ini, mari BKMT, walaupun rada telat. Itu aja, terima kasih. Sementara wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan pada Pak Dr. Amir Solahuddin. Yang perlu kami garis bawahi bahwa di era kehidupan new normal ini, kita tetap memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020, karena sudah banyak dijabarkan tentang aturan yang memperbolehkan bagaimana memasuki kehidupan keagamaan di era new normal, tetapi tetap harus memperhatikan physical distancing, kemudian pemakaian masker, dan juga protokoler kesehatan. Ini demi keselamatan umat. Tidak Nah, Bapak Ibu jangan sekalian, panik, jangan takut, jangan gelisah. Kita sebagai umat beragama, terutama umat muslim, kita punya ikhtiar-ikhtiar lahir dan ikhtiar-ikhtiar batin yang bisa kita lakukan. Artinya kita punya Tuhan kok. Artinya jangan merasa sendiri menghadapi situasi yang orang banyak mengalami ketakutan terhadap persoalan ini. Corona itu pun makhluk Allah yang tentu dia akan bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ikhtiar-ikhtiar itu perlu kita lakukan di era new normal ini. Bukan kemudian kita merasa bebas sebebas-bebasnya, tetapi ada rambu-rambu yang perlu kita ikuti. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Wasis, saya kembalikan ke Pak Moderator. baik, untuk pertanyaan berikutnya nanti langsung pada pokok pertanyaan saja. Silakan, ada yang mau bertanya? Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, monggo silakan. Bu Ifrat, Bu Nyai Salamah, yang masih di zona merah, Bu Nyai Salamah, Surabaya. Ini penerapan physical distancing-nya bagaimana? Karena yang memang agak sulit ini, jamaah kalau sudah ngumpul supaya jaga jarak, ini memang sulit. Untuk di kota Surabaya, Bu Nyai Salamah, mungkin bisa diinformasikan bagaimana kegiatan keagamaan yang sudah berjalan di kota Surabaya, kegiatan majelis taklim saat ini, apakah memang bisa menjaga protokol kesehatan atau tetap sudah berdempet-dempet lagi, karena memang menjaga kondisi jamaah untuk physical distancing ini memang agak susah. Punya Salamah atau mungkin Bu Ifrat ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu Ifrat. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan sedikit menyampaikan ini dari anggota kami di Majelis Taklim, bahwasannya ada yang mempunyai strategi dibagi per shift. Jadi jamaah kami misalkan ini yasinan tahlil itu ya, itu kan ini sudah mulai melaksanakan kegiatan lagi. Nah, itu yang misalkan anggota kita 100 itu dibagi 4 sehingga 25 gitu. Itu ada sistem seperti itu di kami. Sehingga meminimalisir kebanyakan dari peserta itu, dan kami juga menekankan kepada para terutama kami penyuluh kami, bahwasannya itu yang kita penyelenggara bertanggung jawab penuh, seperti menyiapkan hand sanitizer, masker kalau bagi yang tidak membawa, kemudian juga harus menyiapkan tetap jaga jaraknya itu. Mungkin itu yang kita tekankan, Bapak. Jadi kita ada pembagian jamaah itu tidak semua. Jadi blok sekarang misalkan satu RT itu menjadi 4 blok gitu. 4 kali berteman dengan orang-orang yang berbeda. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini trik atau tip yang diterapkan oleh penyuluh di Kabupaten Ponorogo. Jadi sudah mulai kegiatan di era new normal ini, tapi tidak mengumpulkan jamaah dalam jumlah yang
banyak seperti yang dulu sudah berjalan tapi menggunakan SIM gitu. Maka punya Salamah mungkin bisa diinformasikan untuk Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk di Surabaya dari masjid atau majelis taklim yang ada di kawasan aman, mereka alhamdulillah sudah juga melaksanakan, namun tetap berkoridor dalam protokol kesehatan COVID-19. Dan untuk majelis taklim, sebagian masih ada yang terlalu berani sehingga ada juga pengawasan lebih lanjut, terus dipersingkat acaranya, namun masih kebanyakan dari majelis-majelis taklim yang ada belum melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti semula. Jadi semuanya masih menahan diri, walaupun sebagian masing-masing kita ini sama kangen 100% tanpa diskon. Dan sebagian juga dari beberapa pengurus-pengurus yang memang usia rawan itu sangat di-lockdown oleh anak-anaknya, di-lockdown oleh keluarganya. Kami menyayangi ibu nggak usah terlalu untuk melaksanakan kegiatan seperti semula. Ibu masih bisa amal dengan yang lain, tidak harus dengan bermajelis taklim, tidak harus begini. Karena kami anak ibu, kami sangat menyayanginya. Sehingga ada keterbatasan-keterbatasan seperti itu, maka kami sebagian banyak masih tahan diri untuk belum melaksanakan seperti sedia kala, walaupun kami juga terus mementingkan keadaan yang disebutnya protokol kesehatan, kecuali yang sangat mendesak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Nyai Salamah Kota Surabaya informasinya. Jadi di Kota Surabaya memang sebagian sudah berjalan, tetapi memang ada yang masih terbatas. Ini mungkin ada satu studi Pak Dr. Amir, mengembalikan psikologis masyarakat, rasa ketakutan, was-was yang saat ini masih menghantui. Ini perlu mungkin ada semacam motivasi lah, biar anak-anaknya yang pada saat ini mungkin masih menahan orang tuanya tidak berkumpul dengan jamaah. Padahal salah satu upaya untuk mengembalikan psikologis masyarakat itu adalah ibu-ibu sering berkumpul, bersilaturahmi, ikut kegiatan majelis taklim seperti itu. Tipsnya Pak Dokter, silahkan. Halo. Monggo Pak Amir, silakan. Oh, okay. Suaranya Pak Wasis terputus-putus. Untuk suara saya tidak, nggih, Ibu-ibu? Tidak. Oh, nggih, alhamdulillah. Terima kasih informasi dari Ponorogo. Ibu penyuluh Ponorogo ini malah pok jalurnya. Kemudian dari Ibu Salamah Surabaya, terima kasih bahwa kegiatan majelis taklim sudah berjalan dengan memakai protokol kesehatan. Bahkan di Ponorogo tadi 100 dibagi 4 dari 25. Memang benar di aturan itu, aturannya perlu saya sampaikan bahwa kita boleh mengumpulkan anggota kita, misalnya kapasitasnya 100, maka 20% yang diperbolehkan adalah 20 orang. Tetapi kalau jumlah orang itu sekitar 30. Jadi kalau tadi 25 jadi di tengah-tengah, ya terima kasih, itu sudah terpenuhi aturannya. Jadi kapasitasnya harus 20%, jumlah orangnya tidak boleh lebih dari 30 orang. Jadi itu sudah benar Ponorogo. Kemudian Surabaya pun terima kasih, kesadarannya sudah tumbuh, walaupun beberapa yang lain masih takut, karena memang Surabaya masih zona merah secara umum.
Kemudian bagaimana mengatasi ibu-ibu yang sudah lanjut usia yang dicegah oleh anaknya. Nah, kalau ibu-ibu itu sakit, misalnya sakit pilek, sakit batuk dan sebagainya, kita maklumi. Tetapi kalau ibu-ibu lanjut usia yang sehat, putra-putrinya perlu kita beri sehat. Lawang ibu itu sehat, gak ada kendala apa-apa, nggak usah dilarang, nggak apa-apa. Yang dilarang itu adalah usia tua di atas 50 yang sakit, yang membahayakan itu. Tetapi kalau yang sehat itu tidak apa-apa. Oleh karena itu, tolong para penyuluh kita selalu mendampingi masyarakat, ya. Walaupun kami sudah tidak jadi kabit, kami masih bisa minta tolong pada para penyuluh untuk mendampingi, karena para penyuluh itu banyak yang menjadi pengurus BKMT. Tolong didampingi masyarakat dan dijelaskan, didampingi, jangan ditinggal, Pak. Jangan ditinggal. Walaupun masyarakat rada angel nggawe masker, masyarakat angel physical distancing, selalu didampingi. Kalau nggak didampingi, siapa lagi yang menasehati kalau bukan penyuluh? Terutama yang tua-tua tadi, yang sehat, tolong diajak untuk bergabung lagi. Karena kalau nggak ada kegiatan, ibu-ibu nanti stres nanti. Jangan sampai ibu-ibu stres ya. Jangan sampai ibu-ibu sedih. Pesannya Bu Nyai tadi, Bu Nyai Asia, jangan stres, jangan sedih, jangan khawatir. Semuanya dipasrahkan kepada Allah dengan ikhtiar lahir. Apa ikhtiar lahir? Tidak bersalaman, pakai masker, physical distancing. Ikhtiar batinnya adalah selalu virus COVID ini ya ciptaan Allah dan Allah lah yang mengizinkan. Oleh karena itu jangan lupa untuk minta kepada Allah. Saya kira itu Pak Sis, insya Allah akan dilengkapi oleh Bu Siti Nur Asia. Monggo Bu Ketua, dari beliau kan juga ahli di bidang psikologi. Ini untuk mengembalikan psikologis masyarakat, utamanya anak-anak yang masih menahan orang tuanya untuk ikut kegiatan. Monggo Bu Dokter. Kalau saya pamit duluan Bu Siti Nur Asia, gimana? Saya meloncat ke penyuluh. Itu ya Pak ya. Gitu. Tunggu sebentar lah Pak, 5 menit. Biar kita sama-sama ya Pak ya. Siap. Nggih, monggo. Jadi begini, problem di masyarakat kita itu memang salah satunya adalah problem psikologis. Ini bisa jadi karena ketidakpahaman, bisa jadi karena pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, kita semua yang menjadi pengurus majelis taklim, pengurus BKMT, teman-teman penyuluh, ini memberikan pengarahan atau memberikan bimbingan, pendampingan tadi sudah disampaikan Pak Amir, agar jamaah ini tidak terlalu ekstrim ketakutan, juga tidak terlalu berani kemudian menantang. Jadi berada di tengah-tengah begitulah, karena kita memang ada pada kondisi yang transisi begitu. Kemudian yang saya pesankan lagi adalah sekarang meskipun ibu-ibu sepuh kan rata-rata pada pegang Android ya, kita supaya berhati-hati juga di dalam bersosial media, karena disitulah tempat banyak informasi yang kadang-kadang kalau kita tidak selektif, tidak hati-hati memilih informasi, bisa jadi menjadi beban pikiran yang kadang-kadang isinya adalah berita-berita yang tidak benar, tidak sesuai, tidak jelas sumbernya dari mana, berita-berita hoax. Nah, itu yang perlu kita pahamkan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga, jamaah, supaya psikologisnya tidak terganggu gitu ya. Saya kira cukuplah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amir sudah menjawab bahwa persoalan psikologis ini memang harus dijaga supaya tidak terlalu ekstrim takut, tapi juga tidak terlalu ekstrim untuk terlalu berani begitu. Ada di tengah-tengah. Gitu. Terima kasih Pak Wasis. Kalau memang
Pak Amir ada kegiatan lain dan ibu-ibu tidak ada pertanyaan lagi, saya kira bisa dicukupkan. Mudah-mudahan ini memberi kesempatan cukup. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Amir Salahuddin, Ketua PKMT Provinsi Jawa Timur. Pak Wasis, Ya, Bunyai, silakan. Memang ada di Surabaya ini masih untuk majelis taklim itu tetap mulai juga mengadakan aktivitas majelis taklim dengan aplikasi Zoom, Pak. Jadi tetap ngaji di rumah masing-masing dengan kegiatan-kegiatan yang terencana. Namun barangkali ada tambahan-tambahan pencerahan untuk kami-kami yang sekarang ini mulai booming tentang Zoom atau tentang aplikasi majelis taklim yang dengan Zoom ini untuk kami mendapatkan tambahan-tambahan yang lebih kompleks, lebih manfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunyai Salamah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati di seluruh Jawa Timur. Kiranya karena waktu yang membatasi kita, beliau Pak Amir Salahuddin juga akan bergeser di sesi yang selanjutnya. Oleh karena itu, mengakhiri pertemuan silaturahmi webinar pada hari ini, mohon berkenan kepada Bu Nyai Miftah Tulungagung untuk mengakhiri dengan doa. Silakan Bu Nyai Miftah. Bu Nyai Miftah Tulungagung mohon berkenan untuk mengakhiri kegiatan ini dengan doa. Silakan. Amin. Atau belum tersambung mungkin Gus Ali dari Bangkalan. Monggo Gus diakhiri dengan doa Gus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Allahumma ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana ya muhaiminu ya salam, ya muhaiminu ya salam, ya muhaiminu ya salam. Salimna wal muslimin min kulli bala'i dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fatihah. A'udzubillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu seluruhnya yang hadir mengikuti acara webinar pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, memasuki era new normal, tetap jaga physical distancing, kemudian ikuti aturan protokol kesehatan. Semoga ke depan manfaat kita, jamaah kita akan semakin baik, semakin kembang. Terima kasih bersama-sama acara ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh difoto dulu Pak Nur. Bu Ketua. Foto dulu Pak Nur. Oke, terima kasih. Oke. Mudah-mudahan besok ketemu lagi ya Bu. Amin. Mohon pamit Bu Asia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bu Nyai, terima kasih telah diikutkan. Sama-sama Pak, terima kasih. Jangan bosan ya nanti kalau ada kegiatan lagi yang masih webinar-webinar. Insya Allah siap. Gimana tentang sertifikatnya Umi? Oke, nanti japri Pak Wasis ya.